Belanja apa ini? Borong. Bagikan kupon untuk pembelian minyak goreng. Oke. Kemudian kami sekolah dengan video yang membuat wedang tubuh sebagai jamu untuk daya tahan tubuh. Kencur, kencur. Bis. Nanti apa ya, saya nggak tahu pokoknya ada lagi ya. Bapak misalnya ya. Ya. Pasti sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ketemu lagi bareng aku Niswatul Mardia di podcast Mapa. Nah, pada podcast hari ini itu kita kedatangan tamu yang luar biasa spesialnya. Beliau adalah owner Akar Jawi yang telah mendapatkan prestasi UMKM yang kokoh di Rembang dan juga lulusan diplomat farmasi UGM. UMKM kokoh ini adalah lomba yang diadakan di rumah BUMN Rembang dan disponsori oleh PT Semen Gresik dalam kurasi waktu 1 tahun. Owner Akar Jawi ini itu berdiri sejak tahun 2014. Suatu usaha terbesar di Rembang yang mengusung warisan budaya yang tidak hanya dapat kita kenang tetapi kita juga bisa menikmati sebagai minuman yang segar dan berkhasiat. Akar Jawi mampu mengalahkan ratusan kandidat sebagai UMKM terkokoh pertama pada tahun 2021 di Kabupaten Rembang. Di bulan April 2022 kemarin, Akar Jawi ini juga mendapatkan prestasi dan penghargaan dari Pemkab Rembang sebagai UMKM dengan pemasaran produk yang terbaik. Nah, inilah owner Akar Jawi kita, Ibu Umi Salamah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang bertemu dengan Ibu. Sebuah kehormatan bagi saya bisa mewawancarai Ibu. Nah, lebih jelasnya kita kan akan podcast. Lebih baiknya teman-teman di rumah harus kenal dulu dong dengan Ibu. Nah, untuk itu aku minta tolong banget ya Bu buat Ibu supaya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah. Saya owner dari Akar Jawi yang bertempat tinggal di Sidorejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Nah Ibu, seperti yang kita tahu ya Bu ya, di era sekarang ini kan banyak banget orang atau itu tuh lebih memilih minuman dengan kemasan kaleng atau instan gitu ya Bu, daripada kayak minuman jamu. Nah, pasti tidak mudah banget kan Bu untuk merintis usaha kayak gini. Nah,
boleh diceritain nggak Bu, bagaimana sih Bu awal mula bisnis ini terbentuk dan kenapa itu Ibu memilih berbisnis jamu, padahal kan banyak banget ya Bu bisnis-bisnis lain yang lebih menjanjikan. Ya, seperti yang Mbaknya tadi bilang kan, sebenarnya jamu ini merupakan warisan budaya yang memang harus kita lestarikan agar memang tidak punah dan anak-anak itu tetap minum jamu. Maka kita mengemas dengan kemasan yang menarik serta kayak model cup kayak gitu, Mbak. Iya. Jadi memang kita ini pengennya semua mengenal jamu dari kalangan kecil sampai kalangan dewasa, tapi dengan rasa yang autentik tetap khas Jawa. Dengan dibentuk lebih kayak Ya, kita bentuk cup, ada kayak teh poci, kayak minum-minuman boba gitu ada, gedenya juga ada. Dan kenapa sih Ibu tuh memilih usaha jamu ini Bu? Kenapa? Ya mungkin karena keahlian saya di bidang jamu, terus emang mendukung, terus emang tujuan utamanya kita memang untuk mengurus budaya ini agar tidak punah begitu saja, terus bisa dinikmati dan orang-orang yang tidak mengenal jamu ini bisa mengenal jamu dan bisa meminumnya. Saya sangat salut banget Bu. Dan gitu Bu, bisa dijelaskan nggak Bu, Ibu itu berjualan jamu apa saja, terus khasiat dari jamu itu tuh apa saja, dan bahan-bahan pembuatannya itu kayak apa sih Bu? Oh ya, jamu ini kan khas rempah-rempah hasil petani daerah kita yang memang kebanyakan kan kalau kita kenal rempah itu kunyit, jahe kayak gitu, kencur. Terus kita juga bisa diminum dari dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan. Jadi model itu macamnya beda-beda. Ada temulawak, kunyit asem, beras kencur, bulas, terus jahe serai, wajah juga ada yang untuk menyusui. Oh iya. Khasiatnya itu apa Bu tadi? Khasiat dari jamu? Iya, karena jamu ini kan macam-macam. Iya. Kalau kayak jahe serai itu kayak untuk menjaga daya tahan tubuh, kayak kemarin yang kita meriang gitu ya Bu? Ada COVID itu ya, itu sangat bagus minum jamu. Kayak kunyit asam itu untuk perempuan yang lagi head man itu bisa buat anti nyeri. Terus untuk wajah sendiri ini untuk ibu-ibu menyusui agar asinya lancar, peredaran darahnya juga bagus. Jadi tuh bahan-bahan jamu itu dari rempah-rempah kering atau rempah-rempah campur Bu? Kalau kita menggunakan rempah segar agar rasanya khas segar, jadi enak gitu, segar. Biasanya itu Ibu mendapatkan rempah-rempah itu Ibu beli di pasar atau Ibu itu kayak punya tanaman gitu? Iya. Sebagian ada yang kita punya tanaman sendiri, terus ada budidaya masyarakat juga, kita membantu para petani untuk menjual ke kita. Jadi agar harganya itu bisa lumayan mengangkat petani gitu Mbak. Oh iya. Kalau gini Bu, kalau untuk Ibu itu kan harus ada model pertamanya ya Bu ya. Nah, model pertamanya Ibu itu berasal dari mana? Dan apakah itu nominalnya cukup ya Bu untuk menjadikan usaha Ibu sebesar ini? Awalnya kita ya para ibu rumah tangga ya hanya menggunakan uang yang dikasih suami aja. Hanya kecil Mbak, mungkin 200.000 dengan modal blender saja udah bisa membuat jamu. Oh, dengan modal 200.000 ya Bu? Luar biasa. Nah, kira-kira itu target marketing Ibu tuh ditunjukkan untuk siapa sih Bu? Target pasar yang Ibu pasarkan atau apakah orang-orang terdekat atau Ibu pasarkan atau gimana Bu? Sebenarnya segmen pasar akad jawi ini untuk perempuan dan laki-laki usianya 16 sampai 34 tahun yang kelasnya menengah. Oh, jadi tuh anak-anak juga ada, mulai dari dewasa sehingga orang tua ya Bu? Iya. Usaha Ibu bisa sebesar ini kan pasti ada target pemasarannya ya Bu. Nah, gimana sih Bu cara pemasaran produk ini supaya bisa dijangkau oleh para pembeli? Pemasaran Ibu itu gimana? Pemasaran ini kan sebagai kunci utama penghasilan kita ya Dek. Dan untuk pemasaran kita menggunakan teknik online dan offline. Untuk offline bisa datang langsung ke
Omah Jamu Iktaja, rumah kami yaitu Sidoarjo, Pamotong, Rembang. Terus kita juga punya kedai di depan SMA 2 Rembang, di selatannya kantor Indapop. Ya di situ ada kedai jamu kayak teh poci kayak gitu. Jadi untuk anak-anak muda bisa buat itu minum-minum di sana juga bisa. Terus untuk online-nya kita juga menggunakan multimedia, Instagram, kayak Facebook, itu juga ada di Shopee, Lazada, seperti itu. Terus kita juga menggunakan reseller. Jadi kebanyakan memang kita menggunakan sistem reseller ini untuk menjangkau yang keluar. Kita juga ada sistem konsinyasi dengan Nirota Batik di Jogja. Jadi di Malioboro itu udah ada produk kami. Jadi pemasarannya itu di beberapa ya, online, offline, di kedai, di tempat-tempat yang ibu dirikan ya Bu ya. Nah lalu tuh harga tiap kemasan jamunya itu berapa sih Bu? Kan yang kita tahu ya di pasar-pasar tradisional kan jamu itu cukup murah ya Bu. Apalagi kita kan, tapi kan bahan-bahannya kan mahal ya Bu. Nah itu tuh berapa sih Bu harga satu kayak kemasan ibu? Bisa tuh ibu jual berapa? Harga untuk minuman cair Jamu Iktaja ini dari 5.000 sampai 20.000 deh. Jadi untuk yang cup itu 5.000, terus yang untuk yang botol kayak gini bisa 6.000 sampai 20.000. Terus untuk yang instan kita jual dengan harga 20.000. Kalau untuk pemesanannya tadi ya Bu ya, online, offline, di rumahnya ibu, di kedai yang deket SMP 2 Rembang itu ya Bu ya. Kalau ini Bu, kira-kira itu omset tiap harinya ibu tuh dalam penjualan jamu ini sudah cukup stabil dan meningkat atau masih belum cukup dalam artian untuk memenuhi kebutuhan ibu? Alhamdulillah dari awal maksudnya kita jualan itu sampai saat ini sudah meningkat 400%-nya dari omset yang kita dirikan. Jadi sudah lumayan untuk pengembangan lah. Tadi kan ibu itu ngomong ya kalau modalnya ibu itu dari pemberian uang dari suami ya. Berarti ibu udah berkeluarga dong? Udah punya 2 anak. Kalau boleh tahu anaknya usia berapa aja Bu dan udah sekolah belum? Anak saya yang pertama itu cowok, usianya 15 tahun. Yang kedua usianya 11. Cowok juga? Cewek. Oh berarti cowok cewek. Udah lengkap Mbak. Oke, sepertinya sudah semua yang kita bahas tentang usaha yang ibu jalanin ya Bu ya. Nah, untuk menutup podcast kali ini, boleh dong ibu sedikit memberikan kesan dan pesan ibu untuk teman-teman di rumah? Untuk teman-teman yang masih sekolah, belajar dengan giat, dan sebenarnya apapun pekerjaannya nanti, apapun kalau mau kuliah ya kuliah, kalau mau jadi pegawai ya pegawai, tapi saya ini sebagai wirausaha sangat menyenangkan menjadi wira swasta Mbak. Wirausaha ini walaupun pekerjaannya sepertinya repot, tapi kita juga bisa mengerjakan di rumah sambil ngomong anak-anak gitu ya. Sambil melaksanakan tugas di rumah ya Bu ya. Betul. Terus ya mulai usaha itu sangat mudah, tidak harus dengan modal besar, kita bisa dengan modal kecil, dengan modal uang jajan yang dikasih suami juga bisa. Terus kemudian mulailah dengan sesuatu yang kita sukai. Walaupun sebenarnya ketika sudah berjalan usaha itu kita tidak mementingkan apa yang kita sukai lagi. Jadi kita sudah mementingkan apa yang mereka inginkan, apa yang konsumen itu kita inginkan ke kita. Jadi kita bisa mencukupi lah, itulah. Terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini, dan terima kasih juga untuk cerita pengalaman-pengalaman Ibu yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Semoga apa yang kita bahas pada podcast hari ini bisa menjadikan motivasi bagi kita semua untuk berani mencoba berwirausaha. Karena wirausaha itu tidak harus membutuhkan modal yang besar. Modal sekecil apapun itu bisa kalau kita punya niat dan berani untuk mencobanya. Untuk itu kita akhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.